Selamat siang, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Yuni Silitonga dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, konsep dasar kehamilan. Proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambungan yang terdiri dari ovulasi, migrasi, spermatozoa, dan ovum. Konsepsi dan pertumbuhan zigot. Pada uterus pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Kehamilan terdiri dari 3 trimester. Trimester ke-1 dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan. Trimester kedua dari bulan ke-4 sampai 6 bulan. Trimester ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan. Standar minimal kunjungan kehamilan sebaiknya 4 kali kunjungan. Trimester pertama 1 kali, yang trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali. Beberapa perubahan fisiologis ibu hamil trimester ketiga. Yang pertama, uterus, kedua, serviks uteri, yang ketiga, mamae, yang keempat, sistem muskuloskeletal, kelima, traktus urinaria, yang keenam, sistem respirasi, yang ketujuh, sistem metabolisme. Dan ada juga perubahan psikologis ibu hamil trimester ketiga, seperti ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dengan bayinya dan kehilangan perhatian yang diterimanya. Pada ibu hamil trimester ketiga, ada beberapa ketidaknyamanan, seperti peningkatan frekuensi berkemih, nyeri ulu hati, insomnia, dispareunia, nyeri punggung bawah, varises, kram kaki, leukorea, hemoroid, hiperventilasi dan sesak nafas, edema ekstremitas bawah, konstipasi. Gejala dan tanda bahaya selama kehamilan trimester ketiga yaitu pendarahan, sakit kepala yang berat, keluar cairan pervaginam, bengkak di wajah dan jari-jari tangan, nyeri hebat di daerah abdominal, gerakan janin tidak terasa. Ada beberapa pemantauan kesejahteraan janin selama kehamilan. Yang pertama, perhitungan gerak janin. Pergerakan janin harus dihitung sesuai pada usia kehamilan 34-36 minggu bagi wanita yang berisiko rendah insufisiensi uteri plasenta. Yang kedua, tes akselerasi auskultasi. Yang ketiga, Cardiff. Yang keempat, pelayanan kesehatan ibu hamil seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, lengkar lengan atas atau lila. Usia ibu hamil kurang lebih 35 tahun. Usia ibu hamil lebih dari 35 tahun merupakan salah satu faktor risiko tinggi ibu hamil. Kedua, konsep dasar persalinan. Pengertian persalinan. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Beberapa tanda-tanda persalinan. Yang pertama, lightening. Hal-hal spesifik yang akan dialami ibu yaitu ibu sering berkemih, perasaan tidak nyaman pada panggul, nyeri, kram pada tungkai, dan timbul edema. Kedua, perubahan serviks. Serviks akan melunak dan sedikit mengalami penipisan dan kemungkinan adanya pembukaan atau sedikit dilatasi. Ketiga, persalinan palsu. Kontraksi yang sebenarnya pada persalinan palsu timbul karena adanya kontraksi Braxton Hicks yang tidak nyeri yang telah terjadi sejak sekitar 6 minggu kehamilan. 4. Ketuban pecah. Pada kondisi normal ketuban pecah pada akhir kelas 1 persalinan dan apabila terjadi sebelum dimulainya persalinan, kondisi tersebut disebut ketuban pecah dini atau KPD. Yang kelima, bloody show.
Body show akan muncul biasanya dalam 24 hingga 48 jam sebelum persalinan. Yang keenam, lonjakan energi. Mayoritas wanita akan mengalami lonjakan wanita kurang lebih 24 sampai 48 jam sebelum persalinan. Wanita akan lebih energik dalam melakukan aktivitasnya. Yang ketujuh, gangguan saluran cerna. Menjelang persalinan akan terjadi kesulitan untuk mencerna, mual, dan muntah. Ada 4 tahap persalinan, yaitu kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap 10 cm. Kala 2 dimulai ketika dilatasi lengkap serviks dan diakhiri dengan kelahiran bayi. Kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Kala 4 setelah lahirnya plasenta dan berakhirnya 2 jam setelah proses tersebut. 3. Konsep dasar nifas atau pasca persalinan. Masa nifas atau puerperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu. Pelayanan pasca persalinan harus terselenggara pada masa itu untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi yang meliputi upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan komplikasi dan penyakit yang mungkin terjadi serta penyediaan pelayanan pemberian ASI, cara menjarangkannya kehamilan, imunisasi, dan nutrisi bagi ibu. Asuhan pasca natal. Aspek fisiologi dalam asuhan pasca natal bertujuan untuk memastikan kesehatan fisik dan untuk mendeteksi adanya penyimpangan dari normal. 1. Tanda-tanda vital. Suhu normal 36 sampai 37 derajat Celcius. Normal suhu tidak perlu diperiksa secara rutin kecuali ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Frekuensi nadi dan nafas yang cepat menunjukkan adanya infeksi. Tekanan darah akan kembali ke batas normal setelah 24 jam kelahiran. 2. Involusi uterus. Dilakukan pemeriksaan secara teratur untuk memantau involusi normal dan mendeteksi penyimpangan awal dari normal. 3. Kehilangan darah per vagina. Diajukan pertanyaan terfokus tentang sifat kehilangan cairan atau darah per vagina untuk menentukan apakah kehilangan normal atau tidak. 4. Perineum. Trauma fisik dan psikologis jangka panjang mungkin akan terjadi dan bidan harus sensitif dan suportif terhadap ibu di waktu ini. 5. Nyeri perineum. Jika ibu mengalami trauma perineum, bidan mungkin perlu menginspeksi perineum setiap hari selama beberapa hari pertama untuk memastikan kenyamanan pada setiap jahitan yang ada, memastikan pemulihan luka dan kebersihan. 6. Sirkulasi. Perkembangan sirkulasi. Pembekaan seharusnya bilateral dan tanpa disertai nyeri. 7. Kaki. Observasi pembengkakan, edema, inflamasi, warna kulit, dan nyeri. 8. Kadar hemoglobin. Pemeriksaan tidak perlu pada wanita yang segar, sehat, yang tidak mengalami efek yang mengganggu akibat kehilangan darah saat melahirkan. Yang ke-9. Nutrisi. Asupan air yang adekuat sangat penting untuk laktasi, untuk membantu aktivitas gastrointestinal normal dan mendapat defekasi normal. 10. Defekasi. Defekasi normal 2-3 hari setelah persalinan. 11. Haluaran urin. Diuresis bermakna terjadi pada 2-3 hari pertama setelah persalinan tanpa disuria. 4. Konsep dasar bayi baru lahir. Masa neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Bayi baru lahir normal memiliki
Berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Panjang badan 48 sampai 52 cm. Lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Lingkar dada 30 sampai 38 cm. Frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Respirasi sampai 40 kali per menit. Kulit merah muda dan licin, rambut lanugo tidak terlihat, kuku warna kemerahan. Untuk laki-laki testis sudah turun, dan untuk perempuan labia mayora menutup labia minora. Tanda-tanda bayi baru lahir. Tanda-tanda bayi lahir sehat yaitu berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Umur kehamilan 37 sampai 40 minggu. Bayi segera menangis, bergerak aktif, kulit kemerahan, mengisap ASI dengan baik, tidak ada cacat bawaan. Bayi baru lahir dinyatakan sakit apabila mempunyai salah satu atau beberapa tanda-tanda sesak nafas, frekuensi pernapasan 60 kali per menit, gerak retraksi di dada, malas minum, panas, atau suhu badan bayi rendah, kurang aktif, berat lahir rendah, atau 1.500 sampai 2.500 gram, dengan kesulitan minum. Beberapa penanganan bayi baru lahir: pencegahan kehilangan panas, injeksi vitamin K, pemberian salep mata, identifikasi, pembersihan jalan nafas, memotong dan merawat tali pusat, inisiasi menyusui dini, dan pemberian nutrisi. 5. Perubahan dan adaptasi fisiologi pada kehamilan. Kehamilan dari mulai konsepsi sampai permulaan persalinan dibagi dalam trimester. Tiap trimester 13 minggu atau 32 bulan. Lama kehamilan 280 hari atau 40 minggu atau 10 bulan komaria 8 bulan kalender trimester 12 minggu pertama, trimester kedua, minggu ke-13 sampai minggu 27 atau 15 minggu, trimester ketiga, minggu 28 sampai 40 atau 13 minggu. Dengan metode kalender ini, selain dapat menghitung umur kehamilan, dapat menghitung hari perkiraan lahir atau HPL. Menghitung HPL menggunakan rumus Naegele, yaitu tanggal HPHT ditambah 7 hari, bulan pada saat haid terakhir dikurang 3, tahun pada saat haid terakhir ditambah 1. Contoh, ibu terakhir kali menstruasi pada 18 November 2017, maka perhitungannya menjadi 18 tambah 7, 11 kurang 3, 2017 tambah 1 sama dengan 25, tanggal 25 bulan 8 2018. Jadi, HPL ibu adalah 25 Agustus 2018. Ada beberapa perubahan maternal pada setiap trimester. Trimester pertama, tanda-tanda fisik yang dapat dilihat adanya spotting terjadi 11 hari setelah konsepsi saat implantasi. Jika siklus mens 28 hari, perdarahan ini terjadi beberapa hari sebelum mens dengan pendarahan kurang dari biasanya setelah terlambat 1 kali mens, nyeri dan pembesaran payudara, rasa kelelahan, sering kencing, morning sickness mulai minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Berlangsung hingga minggu ke-12, biasanya ibu akan merasakan kondisi seperti mengalami kelelahan yang luar biasa, payudara sakit dan bengkak, sering buang air kecil, sembelit atau sulit BAB, mood tidak stabil, perut tidak enak dengan atau tanpa muntah. Trimester kedua berlangsung sejak minggu ke-13 hingga minggu ke-27.
Hal-hal yang biasa dirasakan seperti pusing, hidung tersumbat, kram kaki, sakit punggung, perubahan kulit seperti muncul noda hitam dan stretch mark, masalah gusi yang jadi sensitif. Trimester ketiga. Pada minggu 28, trimester ketiga berlangsung sejak kehamilan di minggu ke-28 sampai akhir kehamilan, yaitu dengan keluhan, sesak nafas, rasa khawatir dan cemas, kram betis, bengkak pada kaki sampai tungkai, rasa tidak nyaman dan tekanan pada perineum, kontraksi palsu. Perubahan sistem reproduksi selama kehamilan, perubahan sistem reproduksi selama kehamilan, estrogen dan progesteron meningkat dan menekan hipofisi anterior sehingga sekresi FSH dan LH tertekan dan tidak terjadi pematangan folikel dan ovulasi. Yang kedua, siklus menstruasi terhenti. Yang ketiga, setelah implementasi, ovum yang telah mengalami fertilisasi dan villi chorioalis membentuk HCG. Perubahan pada uterus, bentuk rahim. Rahim berkembang untuk menyediakan ruangan yang sehat untuk janin tumbuh. Endometrium berubah nama menjadi DESI2 pada bagian fundus dan atas tebal atau tempat implantas yang normal. Banyak aliran darah, banyak zat glikogen yang berguna untuk makanan bagi janin. DESI2 ada 3 lapis, yaitu basalis, vera, dan capsularis. 6. Perubahan dan adaptasi fisiologi persalinan. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Kala 2 pengeluaran, dimulai dari pembukaan lengkap atau 10 cm sampai bayi lahir pada primigravida berlangsung 2 jam dan pada multigravida berlangsung 1 jam. Pada kala pengeluaran, his terkoordinir, kuat, cepat, dan lebih lama, kira-kira 2-30 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang pinggul hingga terjadi tekanan pada otot-otot dasar panggul secara reflektoris, menimbulkan rasa mengeden. Karena tekanan pada rektum, ibu merasa seperti mau buang air bersih dan tanda anus terbuka. Uterus terbentuk dari oertem ductus muler kanan dan kiri di garis tengah sehingga otot rahim terbentuk dari 2 spiral yang saling beranyaman dan membentuk sudut di sebelah kanannya dan kiri sehingga pembuluh darah dapat tertutup dengan kuat saat terjadi kontraksi. Terjadi perbedaan pada bagian uterus. Yang pertama, segmen atas, bagian yang berkontraksi bila dilakukan palpasi akan teraba keras saat kontraksi. Yang kedua, segmen bawah terdiri atas uterus dan serviks merupakan daerah yang teregang bersifat pasif. Yang ketiga, batas antara segmen atas dan segmen bawah uterus membentuk lingkar cincin retraksi fisiologis. Perubahan fisiologi persalinan kala 3. Kala 3 merupakan periode waktu di mana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusunan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlengkapan plasenta. Ketujuh, perubahan dan adaptasi fisiologi pasca persalinan. Perubahan sistem reproduksi uterus, yaitu 1. Setelah plasenta lahir, uterus berangsur-angsur mengecil hingga kembali seperti keadaan sebelum hamil. Kedua, proses ini dinamakan involusio uteri. Ada beberapa tahapan lokea pada masa nifas, yaitu lokea rubra. Lokea rubra berlangsung pada hari pertama sampai 3 pasca persalinan. Warna merah kehitaman terdiri dari daerah segar, jaringan sisi plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan sisa mekonium. Lokea sanguinolenta.
Lochia sanguinolenta berlangsung pada hari ke-4 sampai 7 pasca persalinan. Lochia ini berwarna merah kecoklatan, terdiri dari sisi darah bercampur lendir. Lochia serosa. Lochia serosa terdiri pada hari ke-7 sampai 14 pasca persalinan. Lochia ini berwarna kuning kecoklatan. Lochia serosa mengandung lebih sedikit darah dan mengandung lebih banyak serum. Lochia serosa terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta. Lochia alba. Lochia alba berwarna putih yang berlangsung pada lebih 14 hari pasca persalinan. Lochia alba mengandung leukosit, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Lochia purulenta. Lochia purulenta menandakan terjadinya interaksi sosial. Ciri-cirinya seperti nanah dan berbau busuk. Lochia statis. Lochia statis merupakan lochia yang tidak lancar keluarnya. Perubahan sistem pencernaan. Meskipun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, namun fal usus memerlukan waktu 3-4 hari untuk kembali normal. Asupan makanan juga mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari pengosongan usus pasca melahirkan. 8. Perubahan dan adaptasi fisiologi bayi baru lahir. Setelah lahir, BBL harus mampu beradaptasi dari keadaan yang sangat tergantung atau plasenta, mandiri secara fisiologis. Setelah lahir, bayi harus mendapatkan oksigen melalui sistem sirkulasi pernapasannya sendiri, mendapatkan nutrisi peroral untuk mempertahankan kadar gula darah yang cukup, mengatur suhu tubuh, dan melawan setiap penyakit atau infeksi. Adaptasi bayi baru lahir. Bayi akan beradaptasi dengan adaptasi yang diharapkan kemudian menjadi mandiri secara fisiologis karena mendapat oksigen melalui sistem sirkulasi pernapasannya yang baru, mendapat nutrisi oral untuk mempertahankan. Sistem pernapasan paru berasal dari titik tumbuh yang terdapat di faring, bercabang, dan kemudian bercabang kembali membentuk percabangan bronkus. Pada usia 8 bulan, bronkiolus atau alveolus akan sepenuhnya berkembang. Meskipun ada bukti adanya gerakan napas sepanjang trimester 1 dan 3, ketidakmatangan paru akan mengurangi kekuatan hidup bayi yang lahir sebelum kehamilan 24 minggu karena keterbatasan permukaan alveolus. Ketidakmatangan sistem kapiler paru dan tidak cukupnya jumlah surfaktan. Napas yang pertama dipengaruhi oleh 2 faktor yang berperan pada rangsangan napas bayi. Pertama, hipoksia yang berperan pada rangsangan fisik lingkungan luar rahim yang memicu pusat pernapasan di otak. Yang kedua, tekanan terhadap rongga dada yang terjadi karena kompresi paru selama bekerja yang menyebabkan masuknya udara ke dalam paru secara mekanis. 9. Perubahan dan adaptasi filan. Yang pertama, perubahan emosi. Perubahan sikap dan emosi adalah hal yang wajar saat kehamilan. Maka dari itu, para suami tidak perlu heran bila suasana bumil naik turun. Perubahan suasana hati bisa membuat bumil jadi gampang tersinggung, marah-marah, ataupun menangis. Sifat bumil berupa bad mood ini biasanya muncul pada trimester pertama kehamilan. Yang kedua, perhatian lebih. Yang ketiga, lebih sensitif. Bukan cuma rasa sensitif secara emosional karena dianugerahi kehamilan, perubahan hormonnya yang terjadi pada trimester pertama membuat ibu hamil jadi lebih sensitif terhadap rangsangan. Rangsangan tersebut dirasakan berlebihan oleh ibu hamil melalui hidung. Contohnya, sedikit aroma yang tidak sedap dapat memicunya untuk merasakan mual dan muntah. 4. Kurang percaya diri.
Kecemasan akan kenaikan berat badan ini menjadi sifat baru ibu hamil. Di kondisi ini banyak ibu hamil yang cemas dan takut berat badannya tidak bisa dikembalikan seperti sebelumnya. Meski sudah melahirkan, oleh karena itu suami harus memahami, membantunya mengontrol kenaikan berat badan agar tidak naik berlebihan. 10. Adaptasi dan perubahan psikologi pada persalinan. Trimester ketiga, semakin mendekatinya tanggal kelahiran, ibu hamil mungkin mulai mengalami sedikit kecemasan tentang persalinan. Ibu hamil juga akan mengalami lebih banyak sifat fisik seperti sakit punggung, leher, kaki, dan tulang rusuk. Cara mengatasinya, tetap tenang meski merasa cemas dengan waktu persalinan yang semakin dekat. Kunjungi dokter kandungan di trimester akhir ini sangat penting. Hormon ibu hamil akan mengalami perubahan lebih dari sebelumnya. Persiapkan rumah untuk menyambut bayi yang ruang tidur anak dan memastikan memiliki persediaan dasar seperti popok, obat bayi, botol susu, dan sebagainya. Selain itu, bisa menjadi pengalihan dari stres dan kecemasan tentang persalinan yang akan datang. 11. Adaptasi dan perubahan psikologi pasca melahirkan. Ada beberapa jenis gangguan psikologi setelah melahirkan. Yang pertama, baby blues syndrome. Sekitar 40-80% wanita mengalami baby blues syndrome setelah melahirkan. Baby blues syndrome ditandai dengan rasa khawatir atau keraguan yang berlebihan terhadap kemampuannya merawat anak. Yang kedua, depresi pasca melahirkan. Jika baby blues terjadi lebih dari 2 minggu, maka bisa terjadi yang dialami bukan baby blues, melainkan depresi pasca melahirkan atau postpartum depression. Sebagian wanita yang mengalami depresi pasca melahirkan dapat memiliki rasa bersalah atau penyesalan yang mendalam. 3. Psikosis pasca melahirkan. Gangguan kesehatan psikologis ini tergolong berat dan dapat terjadi pada ibu baru. Psikologis pasca melahirkan dapat terjadi dalam waktu yang cepat. Umumnya sekitar 3 bulan pertama setelah melahirkan. Gejala yang muncul hampir sama dengan baby blues dan depresi pasca melahirkan, yaitu muncul rasa gelisah, cepat marah, dan sulit tidur. Namun, selain gejala tersebut, penderita psikosis pasca melahirkan dapat mengalami halusinasi dan gangguan persepsi. Misalnya, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, serta meyakini hal yang tidak masuk akal. Wanita yang dicurigai mengalami psikosis pasca melahirkan harus segera mendapat pengobatan. Bahkan kemungkinan perlu dirawat, sebab penderitaan kondisi ini berisiko menyakiti dirinya atau orang lain termasuk bayinya. 12. Adaptasi dan perubahan psikologi bayi baru lahir. Masa bayi adalah periode perkembangan yang terus terjadi dari lahir sampai usia 18 hingga 24 bulan. Masa bayi merupakan waktu ketergantungan yang ekstrim terhadap orang dewasa. Banyak aktivitas psikologis baru dimulai seperti kemampuan berbicara, mengatur indera-indera, dan tindakan fisik. Berpikir dengan simbol dan meniru dan belajar dari orang tua. 1. Perkembangan bicara. Bicara merupakan sarana komunikasi. Dalam komunikasi, minimal ada 2 keterampilan yang perlu dikuasai. Tugas yang pertama dalam berkomunikasi adalah memahami maksud orang dan menyampaikan maksud mereka dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, dalam berkomunikasi adalah kita belajar berbicara. Karena belum mampu berbicara, bayi mengembangkan pola komunikasi dengan cara sendiri yang disebut bentuk-bentuk prabicara atau menangis, mengoceh, isyarat, dan pengungkapan emosi. 2. Pengucapan. Bayi baru lahir
belajar mengucapkan kata-kata dengan mencoba meniru orang dewasa. Banyak kata-kata yang kurang berarti sampai dengan usia 18 bulan. Setelah itu akan terlihat perkembangan yang mencolok. Kalimat bayi yang pertama muncul pada usia 12 dan 18 bulan yang terdiri satu kata, yaitu isyarat. Pola emosi pada bayi. Pola emosi pada bayi didominasi dengan emosi menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Bayi yang mendapatkan perawatan fisik yang memadai, mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya, akan menunjukkan emosi yang senang. 3. Perkembangan bermain. Sensomotorik merupakan bentuk permainan yang paling awal, yaitu dengan gerakan mengangkat tubuh, menendang, bergoyang, menggerakkan jari jemari, berceloteh, dan berguling. Permainan sebelum berusia 1 tahun, bayi sudah menyukai permainan sembunyi-sembunyian, ciluk bak, dan sebagainya yang dilakukan dengan orang dewasa. Hiburan, bayi senang diceritai, dinyanyikan, dan dibacakan dongeng. 4. Kebahagiaan dalam masa bayi. Tahun pertama kehidupan dipandang sebagai masa yang paling bahagia sepanjang rentang kehidupan. Hal ini disebabkan ketergantungan bayi menarik perhatian anak yang lebih besar. Ibu atau orang dewasa ditarik, menggendong, atau memenuhi segala kebutuhannya, bahkan membiarkannya menangis atau beberapa perilaku mengganggu lainnya. 5. Perkembangan sosialisasi. Pengalaman masa ini banyak mempengaruhi pola hubungan sosial dan pola perilaku di masa depan. Hanya ada sedikit bukti bahwa sikap sosial dan antisosial merupakan sikap bawaan. Bahkan seseorang menjadi introvert atau ekstrovert lebih banyak dipengaruhi pengalaman-pengalaman sosial awal, di mana hal ini banyak terjadi di dalam rumah. Alasan ini kenapa? Karena dasar-dasar sosial pada masa bayi ini penting sekali terbentuk, cenderung akan menetap pada masa-masa berikutnya. Bayi yang banyak menangis cenderung menjadi anak yang agresif atau mencari perhatian. Sebaliknya, bayi yang ramah dan bahagia biasanya memiliki penyesuaian sosial yang lebih baik daripada masa besarnya nanti. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selamat siang, salam sehat, terima kasih.